Assalamualaikum kawan-kawan. Tadi di Facebook saya bilang, bisa nggak kita berbisnis tapi tidak memiliki modal uang? Lalu saya jawab lagi, bisa. Ini kan zaman milenial. Nah, modal itu ada 3. Yang pertama adalah modal tenaga. Yang kedua adalah modal pikiran. Dan yang ketiga adalah modal angka, yaitu uang. Yang kami lakukan adalah bagaimana dari modal tenaga ditambah dengan modal pikiran bisa menghasilkan angka, yaitu rupiah. Di sini saya coba mengajak untuk kawan-kawan untuk berbisnis kopi gayo tanpa modal uang. Kita semua bisa berbisnis. Tata cara yang kami lakukan untuk bisnis kali ini adalah terinspirasi dari seorang sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Sedikit cerita tentang beliau. Beliau orang paling kere sebelum beliau memulai bisnis. Tapi 6 bulan kemudian beliau menjadi orang ketiga terkaya di Al Jazirah Arab waktu itu. Bagaimana cara beliau berbisnis? Sementara beliau tidak mempunyai uang, tidak mempunyai barang sama sekali. Beliau datang ke sebuah tempat yang namanya pasar, lalu melihat orang dagang. Di situ beliau menanyakan berapa harga. Setelah beliau menanyakan berapa harga, lalu beliau mencari pembeli. Kepada pembeli, beliau sangat jujur. Dengan gamblangnya, beliau mengatakan berapa modalnya, berapa ongkos ambilnya. Lalu si pembeli memberikan keuntungan seikhlasnya. Dan kami coba untuk mencontek cara dagang beliau. Contohnya tentang kopi gayo ini. Kopi gayo ini sebenarnya banyak sekali jenis. Dari pertama buah ceri merah, ketika dipetik di pohon itu buah ceri merah. Setelah itu dikupas kulit merahnya menjadi gabah namanya. Setelah dikupas kulit gabah itu menjadi green bean. Green bean itu kadar airnya di bawah 13% baru di roasting ke mesin roasting ini. Di sini ada mesin roasting, di roasting di sini itu namanya menjadi roasted bean. Setelah menjadi roasted bean, digiling halus dengan mesin yang di sana itu menjadi bubuk. Itu sekilas tentang berapa hal tentang kopi. Setelah itu ada proses dia. Ada proses asalan, konvensional, ada proses semi wash, ada proses full wash, ada proses honey. Honey itu terbagi 4 macam. Dan ada yang 5 sekarang. Terus ada natural, ada wine, ada juga luwak, dan macam-macam perkembangan baru anak-anak muda untuk menemukan nama-nama baru. Dan sekarang yang ingin saya ajar adalah bagaimana berbisnis tanpa modal uang. Itu yang kita bicarakan tadi. Contoh, kita cuma punya modal HP. Di HP itu ada Facebook, ada Instagram, ada WA, dan macam-macam di situ. Di situ kita bisa promosi kopi, dan nanti akan saya kirim beberapa contoh foto tentang kopi yang bisa dipromosi. Ketika ada orang pesan, baru pesan ke saya. Lalu bagaimana bisa dapat keuntungan? Contohnya, ada orang pesan 1 kilo bubuk specialty. Bubuk specialty itu seperti yang biasa kita minum di
coffee shop itu seperti yang dibuat espresso, terus ada black dan macam-macam di situ. Dari saya hitung harga 135.000 per kilo. Ditambah ongkir, kalau seandainya ke Banda Aceh ditambah ongkir itu 15.000. Berarti modal Anda 150.000. Itu sudah saya packing 250 gram, berarti 4 bungkus 150.000. Anda bisa jual paling murah 185.000. Paling murah. Dan orang ada yang jual sampai 250.000. Kita jual 185.000 aja. Kita jual 185.000 dalam 1 kilo. Kita keuntungan berarti sekitar 35.000 keuntungan. Itu nggak ada modal. Ketika orang beli, transfer uang, kirim kopi. Bisa juga kalau seandainya kita jual per 250 gram. 250 gram kita jual, satu bungkus itu sekitar 75.000. Kalau kita ecer gitu, kita mendapatkan untung dalam per kilo sekitar 39.000. Terus ada lagi kopi yang di bawah specialty tadi. Ada Arabica blend namanya. Namanya keren blend. Saya juga pernah tertipu. Arabica blend harga di sini 80.000. Harga di sini 80.000. Saya beli, modal saya 80.000. Dan saya juga akan menjual demikian. Keuntungan saya ongkos ambil saja untuk mengirim ke JNT 20.000 saya ambil. Ongkos ojek 20.000. 80.000 tambah 20.000 menjadi 100. Tambah ongkos kirim ke Banda Aceh 15.000. Berarti 115.000. Tambah packaging bungkus. Satu bungkus 2.000 rupiah. Berarti 4 bungkus 8.000. Jatuh modal 123.000. 123.000 paling murah bisa dijual adalah berapa tadi? 170.000. 170.000 dijual dan dapat keuntungan 47.000 dalam per kilo. Kalau seandainya kita mau ecer lagi, mau jualnya 250 gram per satu bungkus, karena dalam sekilo itu dapat 4 bungkus dia. Dijual 50.000 dalam satu bungkus, mendapat keuntungan 77.000. Jangan beli dulu kopi ke saya, tapi tunggu ada yang pesan. Tugas kita hanya untuk share Facebook, Instagram, dan macam-macam, daripada lali dengan game online dan itu nggak jelas halal apa haram, tapi kayaknya lebih ke haram di situ. Ini halal. Jadi tinggal share, nanti saya kirim foto, tinggal share. Setelah itu nanti tunggu ada orang yang minta, saya yang kirim kopi. Kirim uang ke saya, kirim kopi, dan Anda tidak menyentuh kopi, hanya menyentuh keuntungan. Pembeli itu kirim uang ke Anda. Contoh tadi espresso blend dijual 170.000. Setelah ditransfer uang ke Anda baru bilang ke saya, "Bang, kirimkan espresso blend 1 kilo." Kirimkan uang ke saya 123.000 setelah saya kirim kopinya. Setelah ada struk pengiriman. Contoh struk pengiriman seperti ini. Nah,
Berarti sudah saya bawa ke JNT, saya sudah kirimkan uang. Bagi kawan-kawan yang saling kenal. Kalau nggak kenal, berarti kirim uang dulu. Dan kami tidak akan menipu dengan kopi sekilo itu. Terus, kalau seandainya ada orang pesan green bean yang kita bicarakan tadi. Dek. Terus, kalau seandainya green bean, kami beli kopi di sini harga green bean 55.000 per kilo. Lalu ada ongkos ojek. Dari petani kita ambil 20.000. Setelah itu ongkos packaging 20.000, sewa gudang 20.000, ongkos ojek bawa ke pos 20.000. Kalau diambil 50 kilo, jatuh modal 2.830.000. Lalu berapa jatuh modal per kilo? Cuma 56.600. Setelah itu berapa yang biasanya harga? 85.000. Itu harga normal. Jadi harga di saya cuma 56.600. Keuntungan saya, tolong berikan seikhlasnya. Kalau seandainya Anda jual 85, sementara modal saya 56.600, dari antara 56.600 ke 85, Anda mau kasih berapapun ke saya ikhlas. Jadi untuk kali ini sekian dulu. Nanti kalau yang kurang paham boleh tanya lagi di WA. Selamat berjuang. Bisnis tanpa modal siap jalankan.